Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas partai yang berjuluk The Immortal Game, yaitu pertandingan antara Adolf Anderssen melawan Lionel Gieseritsky. Pertandingan ini terjadi pada tahun 1851 di era romantik ya, tepatnya di London. Dan game ini dijuluki The Immortal Game karena banyak sekali pengorbanan dari seorang Adolf Anderssen. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Adolf Anderssen memegang buah putih mengawali dengan E4, E5, kemudian F4, dan ini adalah gambit raja. Pion kali pion, gambit raja diterima, kemudian gajah berkembang ke petak C4. Cek dilakukan dan raja terpaksa bergeser ke peta F1. Ini menghilangkan hak raja untuk rokade, dan kemudian B5 dimainkan, memberikan gambit tandingan ya. Pionnya dikasihkan secara cuma-cuma. Adolf Anderssen menerima pengorbanan pion, kemudian kita melanjutkan kuda ke peta F6, pengembangan sekaligus mengancam pion. Kuda berkembang ke peta F3, ancam menteri, dan menteri tarik mundur ke peta H6. Dan di sini hitam bersiap untuk memakan pion, lalu pion dijaga oleh pion ke peta D3. Kuda ke peta H5 dengan tujuan ingin melakukan skak di peta G3 ya teman-teman. Kita ambil contoh skak. Misal kita melakukan skak, misal kita ambil langkah sembarang ya, kuda berkembang misalnya, maka akan diskak. Dan di sini kalau pion kali pion, maka ada ancaman menteri kali benteng. Jadi seperti itu ancamannya, dan mengantisipasi hal itu, putih memainkan kuda ke peta H4, menutup ancaman tidak langsung menteri terhadap benteng. Menteri berlanjut ke peta G5, ancam dua perwira sekaligus, yaitu kuda dan juga gajah. Kuda ke peta F5, menutup segala bentuk ancaman dari hitam. Dan pion ke peta C6 dimainkan, ancam gajah. Di posisi ini, putih tidak memilih untuk menyelamatkan gajahnya dan melakukan langkah G4, ancam balik kuda hitam. Kuda ditarik mundur, kemudian benteng ke peta G1. Dengan langkah ini berarti putih mengizinkan hitam untuk memakan gajahnya. Akhirnya pion kali gajah, bisa kita lihat satu pengorbanan telah dilakukan oleh Adolf Anderssen, yaitu berupa gajah. Permainan berlanjut dengan pion ke peta H4, mengancam menteri, menteri tarik mundur, kemudian diancam lagi, dikejar menterinya. Akhirnya menteri balik lagi ke peta G5. Serangan dilanjutkan dengan menteri ke peta F3, memberikan tekanan dua kali terhadap pion lemah yang ada di peta F4. Hitam tarik mundur gajahnya ke peta semula, ke peta G8. Kita bisa lihat di sini hitam hanya memiliki satu perwira aktif, sementara putih sudah ada 3 perwira aktif. Gajah ke peta F4, makan pion sekaligus ancam menteri, kemudian menteri tarik mundur ke peta F6. Kita bisa lihat 4 perwira dari putih sudah aktif. Kemudian berlanjut kuda ke peta C3, mengaktifkan perwiranya, juga menyelesaikan fase opening ya, karena kita lihat semua perwira aktif, tinggal benteng saja. Gajah berkembang ancam benteng, kemudian kuda balik ancam menteri dan merelakan pionnya tidak terkawal, dan ini menyebabkan 2 perwira dari putih terancam. Tetapi di sini putih tidak memilih untuk menyelamatkan salah satu perwiranya atau menyelamatkan keduanya dengan menaikkan raja, tetapi memilih langkah boom, gajah ke peta D6, tantangan pertukaran gajah. Jelas kita menolak dan memilih memakan benteng dengan ancaman benteng juga yang satunya akan hilang. Tetapi di sini
putih memainkan E5 dengan tujuan memperkuat gajah, juga menutup pengawasan menteri terhadap pion yang ada di peta G7. Jadi setelah langkah ini, putih berencana untuk memberikan skak dengan memakan pion yang ada di peta G7. Permainan berlanjut dengan skak dilakukan ke peta A1 sekaligus makan benteng dan memberikan tempo skak terhadap raja. Raja naik ke peta E2 memberikan tempat aman untuk raja karena tidak ada potensi skak lagi dari hitam. Dan di sini hitam melanjutkan dengan kuda ke peta A6 mengontrol peta C7 ya, agar tidak bisa melakukan skak. Tetapi kemudian putih melanjutkan dengan cek di peta G7 dan raja bergeser ke peta D8, satu-satunya peta untuk raja. Kita bisa lihat teman-teman, di sini raja hitam sudah tidak punya tempat untuk berpijak. Satu-satunya tempat adalah peta yang ditempati sekarang, yaitu D8. Dan kita bisa lihat putih bisa melakukan skak di peta E7, tetapi masih ada kuda yang mengawal. Seandainya kita bisa mengalihkan kuda dari penjagaan terhadap peta E7, maka putih bisa melakukan skakmatnya. Jadi Adolf Anderssen mengetahui hal itu dan menemukan langkah brilian, yaitu boom, pengorbanan menteri di peta F6 memberikan skak, dan satu-satunya langkah untuk mengantisipasi ancaman ini adalah kuda kali menteri. Dengan begitu putih bisa melakukan pertandingan dengan boom, skak mat. Kita bisa lihat ya teman-teman, 3 perwira melawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perwira dibuat terpaku oleh seorang Adolf Anderssen, dan hanya dengan 3 perwira ringan, yaitu 1 gajah dan 2 kuda, putih bisa menskakmat hitam. Itulah kenapa game ini dijuluki The Immortal Game ya, karena permainan sangat-sangat di luar nalar ya, apalagi terjadi di tahun 1851, dan partai ini sangat-sangat viral ya saat itu, sampai-sampai dijuluki The Immortal Game. Ya, mungkin itu review pertandingan kita untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Enpa Sanchez. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.